Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada 4 jenis manusia atau kelompok manusia yang termasuk sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan mereka yang kontradiktif dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Siapa saja mereka? Yang pertama, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, hadis bersumber dari Abi Hurairah, yaitu yang pertama adalah penjual yang suka bersumpah dengan dagangannya. Dagangannya tidak baik, tapi untuk meyakinkan pembelinya, konsumennya, agar mereka mau membeli, dia berani bersumpah atas dagangannya yang sebenarnya tidak bagus. Jadi dia berdusta terhadap konsumennya demi melariskan jualannya. Pedagang yang seperti ini, penjual seperti ini yang suka bersumpah atas jualannya, merupakan perbuatan yang tidak disukai dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk adalah dosa besar. Karena perbuatannya perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka segala keuntungan yang diperoleh dalam dagangannya tersebut tentu masuk kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ini dimakan, hasil kebohongannya di dalam berjualan, maka dia telah memasukkan di dalam perutnya makanan yang diharamkan oleh agama. Padahal Allah memerintahkan kita agar memakan makanan halalan thayyibah, makanan yang halal dan thayyib. Oleh karena itu, marilah kita hindari perbuatan seperti ini. Yang suka bersumpah dalam dagangannya, marilah kita tinggalkan. Jangan dilakukan. Berdaganganlah dengan penuh kejujuran. Jangan membohongi konsumen, sebab dampaknya bukan saja merugikan konsumen, tetapi juga termasuk yang paling parah adalah dapat mencelakai pedagangnya, penjualnya, dan di kemudian hari dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap perbuatannya
yang membohongi konsumen dalam usahanya berdagang. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok manusia yang termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang miskin yang sombong. Orang yang dalam hidupnya pas-pasan, tetapi dia seolah-olah tidak mengakui kemiskinannya. Malah dia berperilaku angkuh sombong dengan kemiskinan. Termasuk tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang termasuk kategori orang miskin yang sombong. Sudah miskin, tidak mau lagi berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beramal saleh. Ini termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya ketika dia miskin, dia harus tahu diri, memposisikan dirinya dan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri apa yang sementara dialami. Karena kemiskinan juga merupakan media yang dapat mengantar kita ke surga. Karena dengan kemiskinannya seharusnya dia semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak melakukan amal-amal soleh, berinteraksi dengan sesamanya sebagaimana mestinya. Ini yang kedua, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah adalah perbuatan angkuh sombong, sementara dia adalah orang miskin. Jadi orang yang miskin, yang sombong dan angkuh termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang melakukannya pasti juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang tua yang masih suka melacur. Yang seharusnya umurnya yang tua itu dia semakin soleh, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah mengerjakan perbuatan yang tidak terpuji, yang melanggar syariat agama. Usia yang sudah senja masih suka melacur. Orang tua yang suka melacur adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang tua, orang yang sudah usia senja, sebagusnya, idealnya, semakin sadar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mempersiapkan dirinya berhadapan dengan zakratul maut, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama masih hidup di dunia. Manfaatkanlah masa hidup kita sebelum tiba ajal menjemput. Demikian
sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok orang yang termasuk sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang durhaka. Pemimpin yang menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya, menyalahgunakan jabatan yang diamanahkan kepadanya, pemimpin yang aniaya, pemimpin yang tidak menjadi contoh dan teladan bagi yang dipimpinnya. Ini perbuatan yang termasuk sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya pemimpin itu harus menjadi contoh dan teladan, harus menjadi pelindung bagi masyarakatnya, harus menjadi tempat bernaung masyarakatnya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi pemimpin, dalam kepemimpinan kita, hendaknya lah kita menjadi pemimpin yang amanah, menjadi contoh uswatun hasanah di tengah kehidupan orang-orang yang kita pimpin. Sebab kalau tidak, kita selalu menyalahgunakan jabatan kita, tidak menjadi contoh bagi masyarakat yang kita pimpin, maka kita termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti kita akan diberi siksa oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Inilah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, hadis bersumber dari Abu Hurairah. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pedagang yang jujur, marilah kita menjadi, ketika kita menjadi orang miskin, jadilah orang miskin yang tawadu. Dan ketika kita menjadi orang tua, jadilah orang tua yang teladan, contoh, memberi contoh perilaku kepada anak-anak dan cucunya dengan perilaku yang bagus, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang sifatnya melacur. Dan ketika kita menjadi pemimpin, marilah kita menjadi pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, menjadi contoh bagi masyarakat yang dipimpinnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.